Perkenalkan, nama saya Devara Aresma Putri dari kelas Fisiologi Ternak B. Di sini saya akan melakukan percobaan pertama, yaitu anatomi sistem organ, unggas dan juga ruminansia. Anatomi pernafasan pada unggas diawali dengan hidung, kemudian udara akan masuk melalui rongga hidung, masuk ke dalam faring, kemudian udara akan melewati trakea, di mana trakea tersebut merupakan tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Kemudian udara akan masuk melalui kaudal laring, di mana pada ujung kaudal laring terdapat dihasilkannya suara. Kemudian, trakea akan bercabang menjadi dua bagian, yaitu adalah bronkus, dan kemudian bronkus akan masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernafasan primer pada unggas, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus paru-paru. Anatomi pencernaan unggas dimulai dari mulut. Mulut unggas tidak memiliki gigi, tetapi memiliki paruh. Kemudian makanan akan masuk melewati esofagus, di mana esofagus terdapat tembolok atau crop yang berfungsi untuk menampung makanan secara sementara. Di dalam tembolok juga terdapat pencampuran makanan dengan enzim amilase. Setelah melewati tembolok, makanan akan masuk ke dalam proventriculus, di mana proventriculus merupakan lambung sejati dari unggas. Dalam proventriculus dihasilkan HCl dan enzim pepsin. Kemudian makanan akan masuk ke dalam gizzard atau ampela ayam. Di dalam gizzard, makanan akan dihancurkan. Kemudian makanan akan masuk ke dalam usus kecil. Dalam usus kecil, makanan akan diserap nutriennya. Kemudian makanan akan melewati sekum. Di dalam sekum terdapat pencernaan serat kasar dan sekresi vitamin larut air dalam kapasitas yang sangat kecil.
Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus besar dan sisa makanan akan dikeluarkan melewati kloaka. Organ reproduksi pada unggas betina diawali dengan pembentukan folikel atau ovum pada ovarium. Kemudian di ovarium juga dibentuk hormon-hormon steroid. Kemudian setelah ovum matang akan ditampung pada oviduct, di mana dalam oviduct juga disekresikan putih telur. Dalam oviduct terdapat 3 bagian, yaitu infundibulum, magnum, dan juga isthmus. Kemudian ada uterus, di mana setelah folikel matang dan ditampung dalam oviduct akan masuk ke dalam uterus dan bertahan selama lebih dari 20 jam untuk pembentukan cangkang. Setelah terbentuk cangkang, telur akan dikeluarkan melalui vagina yang kemudian dikeluarkan melewati kloaka.